Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami kehidupan di hari yang baru ini. Berkati dan pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyinya saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang akan kita renungkan. Topik renungan kita pagi hari ini adalah mensyukuri diri yang apa adanya. Ini yang akan kita renungkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak laki-laki yang setiap hari dia bekerja sebagai tukang semir sepatu di depan sebuah toko swalayan atau supermarket saudara. Suatu ketika dia terduduk di bawah sebuah pohon rindang untuk merenung tentang keberadaan hidupnya. Karena dia merasa, mengapa hidupku seperti ini? Dibandingkan dengan teman-teman sebaya yang bisa bersekolah, yang bisa menikmati hidup lebih baik dari dia, dia mulai berpikir dalam hatinya, kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Seperti itulah dalam perenungannya. Lalu ketika dia sedang merenung saudara, saat itu juga ada sebuah mobil mewah datang ke swalayan itu dan parkir tepat di depan matanya. Artinya dekat dengan dia saudara. Lalu dia memandang keberadaan mobil itu. Lalu dia tambah menghayal saudara. Dia katakan dalam pikirannya, Tuhan, betapa bahagianya orang yang punya mobil ini. Dia kaya, dia punya mobil. Seandainya aku yang ada di situ, betapa bahagianya hidupku. Itulah yang direnungkan saudara. Lalu tiba-tiba supir orang kaya ini keluar dan masuk belanja di supermarket itu. Dia heran, kok di mana majikannya tidak ada yang keluar selain supir itu. Ternyata saudara, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang duduk di depan mobil itu membuka kaca mobilnya, juga sedang memperhatikan anak yang tukang semir sepatu tadi yang sedang menghayal itu. Anak orang kaya ini juga sedang berpikir, betapa bahagianya tukang semir sepatu ini. Dia bisa hidup bebas, dia bisa kemana-mana melangkah bebas. Seandainya aku yang seperti itu. Demikian pikiran anak orang kaya ini saudara. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, dua-duanya sedang merenung seperti itu, mereka bertemu pandang saudara. Lalu dengan kaget, baik yang anak orang kaya maupun tukang semir sepatu itu, mereka tersentak. Lalu anak orang kaya ini memanggil tukang semir sepatu itu, memberikan kode, dan akhirnya anak tukang semir sepatu ini datang saudara. Lalu ditawarkan, saudaraku, betapa bahagianya hidupmu, engkau bisa bebas kemana-mana. Apakah engkau mau menggantikan aku di posisiku seperti ini, dan aku menggantikanmu di posisimu yang seperti itu? Mendengar itu saudara, tukang semir sepatu ini begitu kaget, dia terdiam. Namun sebelum tukang semir sepatu ini menjawab, anak orang kaya ini membuka pintu mobilnya. Lalu terlihatlah bahwa ternyata saudara, anak orang kaya ini tidak mempunyai kedua kaki saudara, sehingga dia tidak bisa berjalan selain hanya duduk terdiam di mana dia ditempatkan oleh orang tuanya ataupun orang yang mengasihi dia. Oleh karena itulah dia tidak bisa keluar dari mobil itu untuk belanja ke supermarket itu. Lalu melihat keadaan itu saudara, tukang semir sepatu itu dia langsung kaget, dia langsung berteriak dan katakan, oh tidak, dia katakan, dia berlari, aku tidak mau, lebih bagus aku seperti ini katanya saudara. Langsung dia lari meninggalkan anak orang kaya dengan mobil mewahnya itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan saudara, betapa banyak di antara kita yang berperilaku seperti ini, yang sering merasa tidak puas dengan dirinya, yang selalu merasa hidup orang lain lebih enak, lebih bagus dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan mau mendidik kita pada pagi hari ini untuk mengucap syukur atas apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Mengucap syukur, saudara. Karena keadaan setiap pribadi diaturkan Tuhan untuk masing-masing kita. Pastinya, saudara, tidak ada pribadi yang sama dan tidak ada keadaan yang sama bagi setiap kita. Itu diaturkan Tuhan supaya kita pertama mengucap syukur, dan juga kedua tahu bahwa semua itu bersumber dari Tuhan, diaturkan Tuhan bagi setiap kita. Apa yang ingin kita belajar dari renungan kita pada pagi hari ini? Paling tidak satu hal yang berharga, saudara, yang saya ingin katakan, betapa pentingnya mengucap syukur dalam hidup ini, apapun keadaan yang kita alami, saudara. Karena apa saya katakan seperti itu? Karena keadaan buruk sekalipun yang kita sangka terjadi bagi kehidupan kita, tidaklah selalu, saudara, membuat bahwa keadaan orang lain itu lebih baik dari kita. Itu penting bagi kita, saudara. Keadaan buruk yang kita sangka terjadi dalam kehidupan kita ini tidaklah selalu membuat bahwa keadaan orang lain itu lebih baik dari kita. Tidak, saudara. Belum tentu. Itu yang dihayalkan oleh anak kecil tadi. Karena ternyata setelah dia sadar melihat keadaan orang lain, lalu dia katakan, oh, aku tidak mau, lebih bagus aku seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu membuka mata iman kita dengan jelas untuk melihat setiap hal seperti Tuhan melihatnya bagi kita. Untuk memahami setiap hal seperti Tuhan memahaminya bagi kita. Itu sebabnya Tuhan katakan bagi kita pada pagi hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, saudara. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena ketika kita bisa mensyukuri hidup ini apa adanya, kita mengakui Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan orang yang tahu bersyukur untuk hal yang kecil, dia akan ditambahkan perkara-perkara besar dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudaraku, apapun keadaan hidup yang kau alami saat ini, mungkin engkau selalu berkata, aku tidak seberuntung orang lain, aku tidak sesukses orang lain, aku tidak sebaik orang lain, dan seterusnya. Tetapi, saudara, syukurilah apapun keadaan hidup yang kau alami saat ini. Karena keadaanmu itu pasti, saudara, tidaklah juga akan lebih buruk dengan keadaan orang lain. Itu yang perlu saya sampaikan untuk saudara. Kemungkinan besar ketika orang lain melihat keadaanmu, ada banyak juga orang yang kagum, ada banyak juga orang yang mensyukuri ketika kita juga mensyukuri keadaan kita itu, saudara. Itu yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara, dengan kebenaran ini. Ya, jangan pernah iri melihat keadaan orang lain apapun keadaannya. Ya, karena itu telah ditentukan Tuhan untuk masing-masing kita. Keadaan itu ditentukan Tuhan untuk masing-masing kita, saudara. Mengucap syukur atas segala sesuatu apapun keadaannya, karena keadaan buruk yang kita sangka terjadi bagi kita tidaklah selalu membuat keadaan orang lain lebih baik dari kita. Lalu belajar memandang Tuhan dengan benar, karena Tuhan tidak pernah salah melakukan apapun dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tahu melakukan yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan katakan bahwa, ya saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi situasi apapun yang sedang kita alami saat ini, yang Tuhan mau kita bersyukur, selebihnya itu Tuhan akan menyempurnakan semua rancangannya dalam kehidupan kita. Di dalam rasa syukur kita itu, kita akan melihat sukacita besar Tuhan kerjakan, Tuhan limpahkan, Tuhan penuhkan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan kiranya memberkati kita lewat renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat renungan kami pagi hari ini. Biarlah firman-Mu, renungan yang kami terima ini meneguhkan iman percaya kami untuk tidak selalu melihat orang lain, tetapi melihat diri kami dan mensyukuri apa adanya kehidupan kami seperti Tuhan memberkatinya. Berkatilah umat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, Tuhan berikan mereka pertolongan. Ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik. Yang sedang bergumul untuk mencari jodoh, Tuhan buka mereka jodoh yang baik. Yang sedang bergumul untuk mendapatkan keturunan, biarlah mereka juga boleh diberkati Tuhan, sehingga mereka penuh dengan sukacita. Anak-anak kami yang sedang belajar di rumah saat ini dalam masa pandemik ini, tolong mereka Tuhan, pimpin hidup mereka, berkati mereka juga. Dan masih banyak anak-anak-Mu yang sedang mengharapkan pertolongan Tuhan hari ini.
biarlah mereka juga boleh tolong dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya ingin katakan, tetaplah semangat, jadilah kuat, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, serta bersuka cita atas segala sesuatu, karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.